Oke, saya langsung ke Bang Saur dulu sebelum ke Bu Yanti lagi. Bang Saur, tadi Ya, hal yang ingin saya dalami adalah Anda kan meyakini bahwa ini ada dugaan keterlibatan pihak lain, tidak mungkin secara individu dari betul. Rafael. Itu keyakinan dari mana? Karena kalau kita lihat pernyataan KPK kan juga sempat mengatakan bahwa ada geng yang mencurigakan, ada yang melakukan transaksi mencurigakan yang melibatkan Rafael. Kalau kita lihat rilis daripada PPATK kan mengatakan ini bukan hanya 500 miliar yang diduga Rafael, tetapi juga sedang ditelusuri. Juga ada kelompok-kelompok yang lain atau petugas-petugas yang lain. Saya tadi menyebutkan dalam kasus Angin Prayitno, nama Rafael udah disebut-sebut. Dan yang kedua, karakter kejahatan atau menutupi pencucian uang seperti ini pasti tidak mungkin solo. Misalnya fakta, contoh motor gede atau Rubicon miliknya itu, misalnya kan nama bukan nama saudara Rafael, sehingga nggak tercatat di apa namanya di LHKPN. Yang kedua, sudah terbukti bahwa ada konsultan pajak yang mengatur selama ini soal-soal uang ini. Nah, dugaan saya yang sering karakter kejahatan seperti ini sebenarnya semua tahu untuk menutupi, karena kan pencucian uang itu kan untuk menutupi asal kejahatannya. Biasanya itu melibatkan keluarga. Nah, KPK sudah menunjuk, makanya dia masuk ke penyelidikan. Ada beberapa nama yang diduga uangnya itu adalah Rafael atas nama istrinya, ada juga perusahaan, tapi juga ada nomini. Nah, bahkan kan biasanya kalau kejahatan pencucian uang begini, mereka biasanya meng-hire profesional yang jago untuk mencuci uangnya. Inilah kita dorong KPK. KPK apa namanya harus serius menyelidiki ini. Jangan ragu, jangan dulu bicara sumber kejahatannya, tetapi lebih kuat sesungguhnya, lebih mudah mereka masuk daripada pencucian uang ini. Dia pejabat hanya eselon 3, kemudian sudah dikatakan 50 miliar dilaporkan, tetapi diduga kan ada 500 miliar nih. Tetapi hanya Rafael, tapi PPATK bilang ini sedang mau mereka akan rilis segera, ada yang lain. Kami ragu, Oke, geng motor mereka itu geng motor yang ada di Dirjen Pajak, jangan-jangan ini adalah bagian geng daripada kelompok ini. Kembali kita nggak suzon, tetapi Ya, kita adalah bahwa uang-uang yang mereka peroleh itu adalah uang-uang yang diambil dari pajak kita, dan kita yang lebih berkepentingan untuk mengawal kemana uang tersebut. Dan ya, ini sangat oke, menciderai ketika bangsa baik. ini hanya mengandalkan uang-uang pajak supaya kita bisa hidup, tetapi ini dikorupsi, Betul. diambil. Ini yang sangat menyakitkan kita semuanya. Ya toh kita Ya, apa namanya oke bang. makan dipajak, punya motor dipajak, Ya, di mobil saya ini duduk saya dipajak, tetapi itu mereka oke. sikat, ini ternyata yang nggak di. kita bilang sangat mencederai Oke, perasaan baik. kita. Oke, saya geser ke Bu Yanti. Bu Yanti, dari amatan Anda, dari keahlian Anda gitu, pola-pola pencucian uang gitu ya, itu biasanya melibatkan berapa pihak? Apakah peran-perannya akan selalu sama? Dan karena merujuk pada tadi, kalau kata Vita pernyataan ada geng begitu, dan kemudian disebut-sebut kan ada konsultan pajak juga di situ yang ternyata bisa saja berkaitan dengan TPPU gitu, Bu Yanti. Ya, baik, terima kasih. Berarti kan pertanyaan kepada saya adalah proses atau the stages of money laundering ya, tahapan pencucian uang. Ini ada ya. Jadi disampaikan oleh PPATK bahwa ada ada mutasi rekening 500 miliar ya. Kemudian itu ada angka juga 200 miliar. Saya tidak tahu 200 miliar itu apa. Apakah memang saldonya ataukah apa? Tapi yang jelas mutasinya 500 miliar. Mutasi itu belum tentu sesuai dengan saldo, tapi mutasi itu ada yang namanya tahapan pencucian uang, itu yang namanya placement, layering, dan integration. Ketika bicara mutasi itu minimal itu sudah ada layering, itu sudah ada layering. Penempatan pertama, kemudian penempatan kedua, ketiga, atau dan sebagainya, nanti balik lagi
sudah seolah-olah itu adalah wajar, itu udah integration. Nah, berkaitan dengan pelakunya yang dikatakan, saya karena saya akademisi ya, saya mungkin tidak pas ya kalau bicara itu geng ya. Saya berbicara adalah apakah ada partisipan ya, kriminal itu ya. Jadi ada peserta. Nah, dalam hal ini bisa jadi korupsinya sendiri nanti itu ada delnamingnya, ada pasal 55-nya waktu di korupsinya sendiri, waktu mereka main di berkaitan dengan wajib pajak misalnya, atau ketika mereka melakukan kejahatan asal apapun atau penyalahgunaan kekuasaannya itu bisa jadi ada pasal 55-nya turut sertanya. Tetapi ketika kita bicara TPPU-nya yang tadi disampaikan oleh Bang Saur, ada yang misalnya membelikan rekeningnya, memberikan uang untuk bagaimana caranya Robicon itu bisa jadi untuk orang di gang, kemudian sekarang menjadi atas nama kakaknya, kalau itu betul. Jadi itu adalah berkaitan dengan jenis-jenis pelaku. Jenis-jenis pelaku TPPU itu ada 3. Ya, aduh maaf ya, ini seperti kuliah. 1, principal violators, yang yaitu orang yang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia yang mengarahkan untuk TPPU-nya. Dia menyuruh, tolong bayarkan ini. Kalau narkoba, ini dia melakukan pelaku narkotikanya, ini gembongnya, dia menyuruh orang lain untuk tukarkan ke money changer. Itu namanya principal violators. Pada mereka pelaku utama ini harus didakwakan 2 kejahatan sekaligus, yaitu korupsi dan TPPU. Yang kedua yang namanya aiders, yaitu mungkin orang-orang yang ini tadi yang disebutkan, apakah itu legalnya, ataukah accountants-nya, ataukah bahkan notaris ya, karena ada tanah-tanah yang kemudian ditulis bahwa tanah ini harganya sekian. Itu adalah aiders untuk TPPU-nya, orang yang membantu TPPU-nya. Dan yang ketiga yaitu namanya abettors, yaitu orang-orang yang hanya menampung hasil kejahatan dan dia patut menduga. Misalnya ini keluarga, biasanya gitu, keluarga-keluarga, istri dan sebagainya. Kalau bicara begini, mohonlah jangan mementahkan success story-nya pada waktu PKS dulu. Ada kok yang menerima. Coba dilihat kasus Fatona. Sudah ada semua. Ini kita bicara seolah-olah KPK itu baru, seolah-olah TPPU itu baru. Padahal mulai zaman Pak Antasari, zamannya Pak Abraham Samad, itu sudah jalan TPPU-nya. Kita lihat saja, semuanya ada, itu minimal jalan lah ya. Masalah nanti hakim memutuskan itu tidak, tapi minimal ada gerakan, itu sudah ada cara-cara. Terus kemudian saya menimpali Pak Saur ya, Pak Saur, Bang Saur tadi kan. Mohon maaf Bu Yanti, sebentar. Ya, sebentar, saya potong dulu sebentar Bu Yanti. Tadi Bu Yanti menjelaskan soal bagaimana proses pencucian uang ya. Nah, ingin saya tanyakan begini, saya ingin mendalami. Tadi kan Bu Yanti mengatakan bahwa seharusnya ini bisa langsung saja dijerat oleh TPPU-nya tanpa harus kemudian kita menelisik ada atau tidaknya potensi korupsi, baik itu suap ataupun gratifikasi. Tapi ini kan sudah masuk dalam tahap penyelidikan di KPK ya, dari klarifikasi ke penyelidikan. Adakah potensi bisa terjerat kasus korupsi baik itu suap ataupun gratifikasi kalau menurut Bu Yanti? Ya ini KPK mengambil satu langkah yang saya tidak jelas fondasinya apa. Karena KPK itu apapun kita semua udah lihat lah bahwa KPK mendalami kasusnya Rafael ini karena awalnya dari LHKPN. Jadi kalau mau konstruktif, mau teoritis, mau berkaitan dengan masalah experiences yang dilakukan beberapa negara, pengalaman, apapun ini harusnya KPK langsung berani, justru ini tonggaknya ketika KPK bisa membongkar korupsi justru masuknya dari dugaan TPPU. Ingat ya, Undang-Undang Konvensi UNCAC 2003 itu, UN Convention Against Corruption itu, langsung disebutkan dalam rangka menjerat korupsi itu, pasal 14 disebutkan adalah TPPU. Dan bisa didekati, bisa dari korupsi duluan, atau bisa TPPU duluan. Lah sekarang kalau KPK akan menyatakan bahwa oke lah apapun itu mau LHKPN, mau omongan orang lain terserah, pokoknya kami akan korupsi dulu. Itu yang tidak mendidik itu namanya. Karena itu tidak strategis. Ini lebih strategis kalau maksudnya TPPU. Kenapa? Karena rahasia perbankan pun bisa diterobos lebih cepat daripada menggunakan undang-undang korupsi. Kita tuh strategi percepatan, strategi cepat mengamankan. Kalau dengan TPPU itu banyak hal yang bisa dilakukan. Ya misalnya sekarang PPATK sudah menghentikan sementara transaksi.
ya, itu pasal berapa itu ya? Itu 5 hari, bisa diperpanjang 15 hari. Tolong dong itu dihargai apa yang dilakukan oleh PPATK. Artinya apa? Dalam 20 hari KPK harus pendekatannya harus TPPU. Karena kita sudah menghentikan sementara 400 rekening tadi adalah selama 5 hari dan tambah 15 hari. Nah ini harus dipelajari semuanya. Harus mau orang KPK walaupun sedikit SDM-nya, tapi ya banyak juga memang kurang sih. Ini minta tolong kepada Pak Presiden, kurang itu SDM-nya gitu ya. Memang kurang, itu sangat kurang. Jauh, masih kurang 1.000 orang lebih lah. Itu ya. Jadi, tapi ini harus ada begitu. PPATK sudah bikin ini loh, hati-hati loh. PPATK sudah menghentikan sementara transaksi. Nanti kita yang bisa menjelaskan ini mutasi dan mutasi 500 miliar dan kemudian ada angka 200 miliar itu apa? Itu PPATK. Karena mereka ahli transaksi mencurigakan. Tadi Bang Saur mengatakan suuzon bolak-balik ya, karena mungkin Bang Saur terlalu galak ya, jadi mungkin saya nggak suuzon loh gitu kan, gitu ya. Tidak Bang, kalau dalam hal seperti ini kan memang kita berangkatnya adalah mencurigai gitu loh. Jadi memang apalagi TPPU adalah suspicious transaction, transaksi yang mencurigakan. Artinya, karena memang penyidik dan penuntut umum itu bukan presumption of innocence, presumption of guilt. Kita mempunyai kecurigaan. Nah, kecurigaan itu dengan landasan hukum itu bisa dilakukan hal-hal tertentu sampai dengan langkah-langkah upaya hukum paksa ketika sudah dilakukan penyidikan TPPU, dan itu lebih kuat daripada menggunakan langkah upaya paksa berdasarkan undang-undang korupsi. Makanya undang-undang TPPU itu adalah something new untuk mendorong penegakan undang-undang korupsi di semua negara. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Saur. Mungkin ini kan proses juga sudah di KPK. Bang Saur, Bu Yenti juga sama-sama mengawasi, dalam background-nya pakar begitu ya, yang lebih mengerti dalam kasus ini. Tapi bagi awam, Bang Saur gini, karena kan ini menjadi perhatian banyak sekali pihak, termasuk kami ini, awam ini untuk sama-sama mengikuti, mengawal, bagaimana Bang? Ya, pertama yang berhak itu adalah kita presenter yang TV One sekarang terpanggil atau media, bukan saja fungsi dari hakikat sebagai pemberi berita, tetapi juga uang-uang yang dikelola oleh Dirjen Pajak itu adalah dari uang-uang kita. Itu dulu yang juga sangat penting. Jadi kita berkepentingan. Yang kedua, sesungguhnya kalau kita lihat, kalau dari Deputi Pencegahan mengatakan bahwa sekarang mereka dari klarifikasi yang diberikan kepada Rafael, mereka sudah masuk ke penyelidikan. Nah, setelah kita dengarkan ahlinya dari Mbak Yenti, nggak susah lagi dari lidik ke sidik. Saya mudah-mudahan KPK dengar nih, karena kan pengalaman kita. Misalnya gini, kalau dalam konteks membuat lidik itu kan mereka sedang mencari untuk bukti awal. Nah, mereka sudah punya LHKPN. PPATK sudah punya LHA, sudah memberikan laporan hasil analisisnya. Ditambah satu lagi, ahli. Coba diundang Mbak Yenti untuk awalnya. Ini bagaimana kalau mereka kikuk? Saya kira sudah cukup. Karena data-data kan sudah ada barang-barang, ada aliran dana yang sangat mencurigakan sebagai hakikat yang sudah diberikan oleh Mbak Yenti bahwa uang itu mencurigakan. Sangat mudah nanti masuk ke penyidikan, tinggal nanti nggak mungkin ini hasil dari narkoba, kira-kira begitulah, karena memang dia adalah pegawai daripada kepajakan, tidak mungkin hasil kejahatan dari kehutanan atau dari menjual orang atau prostitusi, nggak mungkin. Sehingga KPK itu sebenarnya sudah lebih mudah karena memang dari awal klarifikasi mereka itu dari LHKPN. Namun kawan-kawan di KPK juga jangan juga kemudian seperti malu-malu atau terkesan takut karena ini menyangkut uang atau pemilik uang, tetapi menggunakan instrumen daripada KUHAP. Bang Saur, Bu Yenti tadi sudah memberikan pandangannya, ini juga menjadi masukan mungkin ya bagi KPK untuk menindaklanjuti dari perkara yang melibatkan Rafael Alun
Trisambodo Ya, ini? sebenarnya sudah disampaikan KPK ya, Mbak ya, bahwa ini ada perbedaan perspektif. Kalau tadi Bu Yenti, Bang Sar mengatakan TPPU dulu, tapi KPK mengatakan bahwa ini harus ditemukan dulu, ada suap Ya. atau gratifikasi tidak, baru ke TPPU. Nanti kita lihat perkembangannya, tapi kita sudah mendapatkan diskusi ya yang juga bisa membuka persepsi kita semua. Sekali lagi Bang Saur terima kasih, Bu Yanti terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat pagi. Selamat. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Ini salah satunya ini mengenai kasus yang masih berhubungan dengan Rafael Alun. Tapi ini adalah pangkal dari terkuaknya harta Rafael Alun. Ini kita akan membahas mengenai status AG ya, yang sekarang ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Seperti apa penjelasannya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.